dampaknya mereka nggak terlibat, begitu mereka nggak terlibat yang asik ya, enak ya, lebih senang ya, dan akhirnya perempuannya kelelahan. It could be like that, bisa aja kayak gitu. Halo, kita ketemu lagi hari ini di YouTube Tante Mobi. Nah, hari ini aku mau ngobrol sama Mbak Vera nih, psikolog terkenal. Sebelum kita mulai, kita semua jaga prokes banget ya. PCR udah dong, Udah kan? dong, Negatif, jadi udah bisa open nih ya. Iya, udah vaksin, udah PCR. Ya, lengkap semua sama. Kayak di sini semua prokesnya nomor 1. Jadi kemarin itu minggu lalu aku kan bikin video sama Om Mobi, sama Om Fitra, sama Dimas, sama Ridwan, dengan istrinya juga kita ngomongin gimana sih hubungan suami istri, hubungan pernikahan setelah hadirnya anak gitu. Nah dari situ tuh aku bisa menyimpulkan bahwa bapak-bapak nih ternyata mereka tidak terlalu mengalami perubahan yang sangat berarti gitu. Bahkan mereka ngerasa, wah enak nih dengan adanya anak, istri gue gak gangguin gue lagi gitu. Kayak lebih less demanding gitu di istri. Jadi kayak masalahnya lebih ngerasanya tuh lebih istri yang ngerasa kayak, aduh aku bosen, kok aku sendirian ya, kok aku kayaknya hidupnya gini-gini aja ya gitu. Sementara kalau suami tuh enggak. Bener gitu nggak sih Mbak Vera? Apa sebenarnya bapak itu ada rasanya cuma dia nggak mau ngaku atau gimana? Nanti kita akan gali ya, gimana sih kalau di rumahnya Tante Mobi sama Om Oke. Mobi ya kan? Karena kebanyakan suami istri, begitu mereka menikah, ini kan suami istri tadinya, begitu menikah, ada peran baru sebagai suami, sebagai istri. Begitu hamil, ya istrinya hamil, artinya udah ada persiapan menuju peran tambahan baru lagi nih, Ya. calon istri, calon mama dan calon papa. Masalahnya adalah para ayah ngeh nggak bahwa mereka sedang seharusnya di 9 bulan periode itu siap-siap buat jadi papa gitu loh. Kalau ibu-ibu sih pasti siap karena kan mereka gini, aduh, udah ngerasain perubahannya. Jadi makin berat, malam-malam tidurnya terganggu, makin tambah trimesternya semakin nafas aja susah. Nah para ayah, calon-calon ayah ini enggak bahwa mereka akan punya peran baru. Nah kebanyakan ayah sebenarnya enggak, sehingga mereka ngebiarin istri-istrinya pergi ke dokter sendiri. Yang ngerti akan nemenin, bahkan yang nemenin tuh satu RT gitu, jadi kakek neneknya. Kakek nenek gitu ya. Ya, nah apa kabar dengan mereka yang sendirian? Nah jadi begitu istrinya lagi pegel-pegel, ngerti nggak mereka untuk bangun malam-malam, menuhin kebutuhan untuk mijet-mijet, bikin istrinya nyaman biar bisa tidur. Jadi Tuhan itu maha baik ya. Ada 9 bulan persiapan, para calon ayah ini ngerti nggak mereka sedang disiapkan. Nah begitu melahirkan, nah periode inilah yang sebetulnya perannya semua bertambah. Ibu jadi istri bertambah jadi ibu, ayah ya, hanya tetap sebagai suami sajakah? Atau mereka ngerti mereka adalah ayah? Dan ada banyak perempuan di Indonesia, nanti kita bisa lihat ke Tante Mobi sendiri nih. Jadi mereka pikir ini nih udah tugas istri nih, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus apa segala macam. Bahkan bila perlu berhenti kerja gitu kan ya. Nah kebayang nggak? Perempuan yang tadinya dinamis, keluar rumah, kerja, end up ya di rumah. Kalau itu pilihan mereka nggak apa-apa, mereka akan menikmati, ya. Meskipun menikmati, tapi tetap berat kan sebetulnya. Perannya nambah. Suami-suami ini nambah nggak perannya gitu kan ya? Atau hanya suami, bukan jadi ayah. Jadi mereka menikmati peran nikmatnya jadi ayah, bahwa punya anak, anaknya udah terurus, udah kelar makannya, terima beres, terima jadi, enak banget. Nah istri-istri apa kabar? Kebayang nggak kalau mereka terpaksa nih untuk ada di rumah karena nggak mungkin ninggalin anak sama orang lain misalnya ya, akhirnya mereka ngasuh. Nah skills yang tadinya high, yang terbiasa ngurus company lah, ngurus apalah gitu kan ya di luar sana, tiba-tiba ngurus urusan rumah tangga yang sebetulnya banyak dibantu asisten rumah tangga mungkin, yang artinya skillsnya dia nggak kepake. Ada penekanan secara emosional di sana. Itu dialami nggak? Apa yang dilakukan ayah Mobi ya, Om Mobi ketika ada anak-anak, beliau terlibat ya? Atau sebetulnya berusaha terlibat tapi ditolak sama ibu-ibu yang ngerasa ini part gue? Di awal pernikahan kita itu sempat terjadi gonjang anjing lah gitu kan, karena kan ya nggak sama gitu ininya gitu. Tapi akhirnya
karena aku bisa mengerti latar belakang dia, otomatis dia bukan ayahku gitu. Aku tidak bisa mengharap dia seperti ayahku, tapi aku pelan-pelan ngajak dia gitu, melibatkan dia dalam itu. Tapi aku nggak bisa expect dia untuk yang terlibat 100% gitu, karena dia tidak punya contohnya gitu. Kita cobain ya, kita gambarin dulu deh. Oke. Ya, Tante Mobi anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 3. Oke. Papa mama kerja nggak? Papa kerja, ibu nggak. Ya, jadi ibu rumah tangga. Papa itu working dad, right? Tante Mobi anak pertama dari adik-adik itu laki perempuan. Perempuan dulu. Perempuan dua-duanya. Nah, dulu papa mama ya, meskipun ayah bekerja, papa tadi terlibat right, dalam pengasuhan. Jadi papa udah kerja, terlibat lagi, asing banget. Di antara 3 anak perempuan ini siapa yang golden child di rumah? 3-tiganya disayang, of course, gitu. Tapi tentu ada satu yang menjadi golden child sebetulnya. Kalau aku ngelihatnya, kalau aku dari bapak itu aku. Dan di antara 3 anak ini, ya kan, karena tadi golden child itu penting banget, karena dia yang bikin papa-papa atau mama-mamahnya ngelihat dia tuh lebih lama, mungkin tertawa lebih banyak, yang dicari lebih dulu gitu kan. Yang di antara mereka bertiga yang bintang, ya bintang dalam tanda petik di sini ada achievementnya, pencapaiannya lumayan. Itu siapa? Dulu waktu kecil, ya kayaknya aku. Jadi udah jadi golden child, ya starnya gitu kan. Iya. Papanya terlibat, kebayang nggak? Nikah nih sama Om Mobi. Ya. Anak keberapa dari berapa bersaudara, boleh Anak share? pertama juga. Oke. Dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara, laki-laki apa perempuan? Laki, perempuan, laki. Oke, ya. Papa mama beliau bekerja nggak? Papanya kerja, ibu Ya. Jadi working dad lagi nih, Ya. ya kan? Mama ibu rumah tangga. Namun papahnya terlibat nggak dalam pengasuhan anak-anak dan household, maksudnya kerjaan rumah tangga? Setahu saya enggak. Iya, jadi papa adalah ini modelnya model tradisional. Ya. Nah, mama berarti terlibat, right, di rumah. Yang lebih dominan, papa atau mama beliau? Papa. Mertua atau, nah, udah dominan, tradisional, yang punya duit gitu kan ya. Nah, gitu lihat ya. Di antara 3 anak ini siapa yang anak emasnya? Ya semua disayang of course lah ya. Yang kayaknya nih kalau kita lihat dari luarnya emas deh kayaknya. Kalau dari papanya, aku bilang Om Mobi. Waktu kecilnya sebenarnya nggak cukup dekat juga kan, karena papa kan tadi nggak terlalu terlibat sebetulnya. Iya, kalau dari ceritanya begitu. Nggak terlalu terlibat, right? Yang artinya lihat ya, jadi yang bintang di sini dari kecil. Jadi waktu kecil tuh kayaknya berprestasi kayaknya. Kayaknya sih adik yang perempuan. Nah ini Kayaknya ya kayaknya boleh kan ini kayaknya starnya gitu. Jadi kalau udah ada star di rumah, maka yang lain akan ngambil peran lain nih. Oke. Yang nakalnya si bad boy ya dalam tanda petik. Om Mobi pasti. Ya iya tuh kan. Lihat. Jadi sebenarnya Om Mobi tuh terbiasa kok ketemu dengan perempuan yang bintang gitu. Ini kak, cuma yang membedakan tadi adalah Om Mobi terbiasa dengan pola-pola papa nggak terlibat kok gitu. Semua yang ngurus rumah tangga tuh mama. Sadar nggak sadar, Om Mobi akan ngulang pola yang sama gitu. Ya. Nah, yang menyadarkan beliau apa ya? Bahwa beliau kayaknya butuh terlibat atau nggak sadar-sadar sampai kemudian Tante Mobi yang kemudian melibatkan dengan cara-cara tertentu. Nggak sadar-sadar sih, sampai akhirnya kita ada satu masalah besar yang itu kayak jadi keluar semuanya. Karena aku juga pacaran waktu itu udah 5 tahun gitu, jadi kayak udah dia mau ngapain lagi, udah kawin aja gitu. Tapi kita tidak sadar konsekuensi di balik itu. Ya gue cinta sama lo, udah deh kawin yuk gitu. Dan kemudian pada saat nikah kan kaget nih, karena waktu itu Tante Mobi langsung di rumah gitu ya, jadi ibu rumah tangga, right? Om Mobi yang tetap kuliah dan kerja. Dan ngurus anak pertama kali. Tadi kan rasanya, hah gitu. Ya, how you handle the feelings itu penting. How you handle it? Ya pada waktu itu karena baru anak pertama, masih di rumah mertua, ya fokusnya benar-benar cuma ngurus anak gitu. Tapi di situ aku ngerasa ada kayak bagian, ya itu kayak sendirian gitu ya. Terus kayak bosan ya, kok gini aja gitu. Karena kan rutin pagi bangun tidur ngurusin anak, suami pulang, terus besok kita lagi gitu. Betul, yang tadi yang kita bahas kan ada boredom, ada kebosanan kan.
sehingga ada perasaan marah nggak atau anger yang muncul ke pasangan saat itu. Dengan cara apa dealnya? Ini yang paling penting dipahami nanti oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Pada saat itu aku nggak ngapa-ngapain, aku mendem. Iya, kemudian meledaknya kapan? Karena kan disimpan artinya emosinya kan nggak tersalurkan. Emosi kecewa, mungkin bingung, marah, bosen, itu kan emosi negatif. Yang kalau disimpan, diabaikan, ya terpendam dalam bawah sadar, tiba-tiba dia meledak. Pernah nggak meledak kayak gitu? Pernah. Pada waktu itu kita mau naik haji. Nah, aku nggak pengen sampai sana tuh aku berantem. Aku kan niatnya baik gitu. Aku pengen di sana jalaninnya baik-baik. Jadi aku kayak, boleh nggak sih kita ke psikolog dulu ngobrolin selesaiin ini? Ternyata begitu kita ke psikolog, itu bukan di saat itu ya. Itu kayak bukan yang baik, semua keluar gitu. Sampai wah berantemnya tuh kita nggak pernah berantem kayak gitu sebelumnya. Keluar sumpah dia. Di trigger kan waktu itu. Iya, dua-duanya kanan kiri nih. Berantem walk out tapi nggak pulang ya, malamnya sih tetap pulang. Bagus. Meskipun anak nakal tapi tetap baik-baik juga ya. Tetap ayah rumahannya tetap ada di tetap surga. pulang. Nah, and then waktu itu keluar, and then how you deal with it? Karena ini kan Waktu itu sih kayak kan digali ya, maksudnya penyebabnya nih apa? Penyebabnya adalah komunikasi. Komunikasi kita pada saat itu hanya teknis gitu, lebih kayak mau makan di rumah apa enggak, pulang jam berapa, anaknya ini itu lebih teknis, tapi kita nggak pernah ngomong dari hati ke hati. Jadi biasa kayak ya udah udah terlupakan aja. Jadi kan itu akhirnya menumpuk. Nah terus akhirnya kita disarankan untuk menemukan apa nih yang kamu bisa komunikasi gimana, karena ternyata kalau lisan itu nggak bisa, karena kalau lisan tuh kayak mungkin aku nada suaranya jadi tinggi, sedangkan si Om Obi tuh kayak irritated banget kalau dia dengar nada tinggi gitu. Jadi beliau sangat emotional button buat Om Obi adalah ketika ada nada yang gitu, right? Ya. Jadi beliau lebih sensitif tentang ini, right? Ya udah, jadi kita menemukan solusi kalau kita lagi marah, kita ini email. Nah, jadi kalau ada email tang gitu dari suami, dulu langsung kenapa nih gitu. Berarti ada apa-apa gitu. Oke. Jadi kapan akhirnya Om Obi belajar bahwa beliau sebetulnya udah punya peran tambahan baru loh, ayah 3 anak. Karena berat, nggak mudah. Ya kayaknya baru itu ya. Anak ketiga itu baru dia baru sadar, karena pada saat itu saat dia ditanya aku kaget juga gitu, kayak pernikahan itu buat kamu sebenarnya artinya apa gitu kan, ada ditanya itu kan, itu dia jawabnya sesimpel ini, ya biar halal aja gitu. Hah gitu kan, kayak wah gitu. Rasanya kok kayak he took you for granted gitu kan. Iya, Jadi cuma buat dihalalin and then terus gitu. Nah, how you deal? Gimana? Ya, Om Obi, Tante Mobi mengubah kesenjangan ini. iya, Dari satu punya harapan, yang satu nggak tahu mesti ada gitu karena beliau taunya tradisional patternnya. aku sih lebih kayak gini, misalnya pagi dia belum bangun, aku bawa anak-anak ke kamar, walaupun terserah bapaknya bangun atau nggak bangun, tapi bapaknya ada dan anak-anak lihat gitu, karena kalau pulang malam nanti takutnya nggak ketemu lagi, susah jamnya. Itu satu. Terus yang kedua, misalnya ada anak-anakku kan sudah mulai besar ya, kayak misalnya ada masalah pubertas yang laki-laki, kan itu harus bapaknya yang ngomong. Menyampaikan, oke. Nah itu aku kayak, ayo dong aku yang ngomong, aku nggak bisa ngomong, itu kan aku nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Aku lebih ngarahin dia ke situ sih. Nah, itu dia kan. Nah, itu yang bikin akhirnya Papa Bobi mulai terlibat. Karena banyak perempuan-perempuan di luar sana yang nggak ngeh bahwa tugas pengasuhan itu ayah juga dibutuhkan terlibat. Tugas rumah tangga sebetulnya ayah juga dibutuhkan untuk terlibat, meskipun ayahnya sama-sama bekerja gitu sebetulnya. Dan jangan-jangan ibu-ibu lain juga begini nih, ada ego bahwa urusan rumah tangga urusan dia nih, urusan anak itu urusan dia juga. Jadi kalau suaminya nyentuh, jangan pegang-pegang. Ya, karena kalau suami yang mandiin anak nanti bajunya jadi nggak matching. Suami kan bukan tipe itu. Nah, kadang-kala apakah benar-benar suami tidak terlibat? Atau jangan-jangan beliau terbiasa dengan pola tradisional? Atau tadi, jangan-jangan beliau mau terlibat tapi dibatasin dan disalah-salahin. Dampaknya mereka nggak terlibat, begitu mereka nggak terlibat ya asik ya, enak ya, lebih senang ya. Dan akhirnya perempuannya kelelahan. It could be like that. Bisa aja kayak gitu. Yang Mbak Vera suka dari Tante Mobi dan Om Mobi adalah ya kalian berdua akhirnya nggak, terutama Tante Mobi sih, ya libatkan ayah deh.
Jadi anaknya aja dibawa ke kamar, bapaknya oh ada anak yang kadang-kadang butuh diajak main one on one, ada yang mesti diajarin tentang pubertas karena anaknya laki-laki butuh hadir gitu kan ya. Itu dia. Dan I love your statement tadi di awal bahwa he's not my father, he's my spouse, bahwa Om Mobi itu bukan papanya Tante Mobi, beliau pasangan, jadi bisa aja profilnya beda, nggak seperti papa dulu. Nah, nggak semua orang sayangnya punya penghayatan kayak gini. Ya, seandainya suami istri semua mudah ngerti bahwa kadang-kadang kita ambil pola dari keluarga kita di masa lalu, ya sebetulnya kita jadi kenapa pasangan kayak gini ya. Kadang-kadang ketika pasangan nggak terlibat, kita pikir oh dia cuek, dia nggak cinta, oh dia nggak cinta nih gitu kan ya, oh dia abai. Sementara abai kan lawannya dari love. Jadi saat pasangan terkesan cuek abai, kita pikir kita lagi nggak dicintai. Ternyata kenyataannya pasangan bukan lagi nggak cinta, beliau cuma pakai pola tradisional keluarganya yang diterapkan dan nggak ngerti bahwa beliau mesti terlibat. Ada catatan tadi paling untuk Om Mobi dan Tante Mobi ya. Pola komunikasinya tadi kan terbiasa untuk, kan ada lapis-lapisnya tuh kalau komunikasi kayak lagi ngupas bawang gitu deh. Ya, jadi lapis terluar tuh biasanya masih yang faktual. Lu makan belum? Kamu makan di rumah apa enggak? Gitu kan ya. Itu yang faktual. Jadi kalau mau lebih intimate, lebih mendalam relationship-nya, ngobrol lebih dalam, tapi dia butuh waktu sih. Nggak dadakan tiba-tiba kita ngomong mendalam tentang perasaan gitu tuh nggak cocok, bisa kabur suaminya karena nggak ngerti, nggak terbiasa. Pelan-pelan bertahap, jadi ngobrol yang faktual, mulai iya kamu nggak suka nih kalau gini, jadi ada opini pribadi sampai ke level perasaan ya, hingga betul-betul di personal ininya apa isunya gitu kira-kira, jadi betul-betul mendalam. Rasanya nggak fair kalau kita ngomongin Om Mobi tapi tanpa nanya orangnya sebenarnya ceritanya gimana, tanpa dengar cerita versi dia. Nah, yang kamu kan kemarin udah nonton kan videonya yang aku buat sama Mbak Vera itu, udah nonton belum? Udah. Oke, nah menurut kamu gimana? Cerita aku bener nggak? Atau ada yang mau kamu sanggah di situ? Bener-bener aja, karena kan itu yang kamu alamin, bukan yang aku alamin. Oke, sekarang aku mau dengar cerita versi kamu. Om Mobi yang dulu 10-15 tahun yang lalu sama dibanding sekarang, bedanya apa sih dalam peran sebagai ayah? Bedanya? Masa? Sama-sama aja. Oh ya? Kenapa kamu bisa bilang begitu? Aku ngerasa kok kamu berbeda, kamu berubah nih kan kamu ada connection-nya. Kalau dulu tuh kamu kayak dikasih anak tuh kayak ini barang harus gue apain? Enggak. Masa? Enggak, sama aja. Ini juga gitu perasaan. Dia nggak ngerasa berarti perbedaannya. Tapi kalau menurut aku ngerasa banget perbedaannya kalau sekarang tuh dia berusaha membuat koneksi dengan anaknya gitu. Nggak usah gitu-gitu banget sih. Enggak berbuat koneksi. Ini udah lama nggak dipeluk-peluk. Aku kan habis pergi kemarin. Enak Just ya? got home. Hello, say hello dong. Miss you. Hello. Nah, jadi kamu tidak merasa kamu berubah, kamu ngerasanya kamu sama-sama aja. Sama aja. Ya habis kita kalau dulu kan makin sekarang makin ini dong, makin ada adjustment dong. Kalau anak satu tuh kayak gimana, anak dua kayak gimana, anak tiga terus punya anak yang udah gede-gede gimana. Kalau udah gede-gede kan ngobrolnya sama yang anak segini kan bedanya. Iya, tapi kalau kayak gini kan kamu bisa kayak meluk-meluk, bisa kayak main-main. Dari dulu meluk-meluk kan? Enggak. Kamu kalau dulu kayak dikasih barang terus what do I have to do with this gitu? Enggak, meluk-meluk juga. Nah, oke, dia berarti nggak ngerasa. Tapi aku bisa ngelihat banget perbedaan yang Mobi dulu dan sekarang terhadap pengasuhan, keterlibatannya dia dalam pengasuhan anak itu sekarang dia jauh lebih terlibat dan jauh lebih mau membuat koneksi dengan anak. Enggak, sekarang malah lebih nggak ada waktu dari dulu perasaan. Kalau dulu tuh kamu lebih hadir secara fisik tapi kamu main handphone sambil nonton TV. Jadi kamu hadir secara fisik tapi kamu tidak ada nggak membuat koneksinya. Nah, kalau sekarang tuh kamu hadir, kamu main, kamu ngobrol gitu, nggak sambil main handphone. Sekarang juga main handphone perasaan. Ngeyel, tetap ngeyel, tapi ya itu deh, itu perubahan yang aku bisa lihat dari seorang Om Mobi bahwa dia sekarang lebih terlibat dalam pengasuhan anak dan itu harusnya menjadi lebih bagus buat anak-anak, ya nggak sih? Iya deh. Ya enggak, orang sama aja kok. Semuanya dulu dipeluk-peluk.
Dari mobil 1 sampai junior ini semua udah peluk-peluk. Oke, ya udah segitu aja. Itu karena nggak ada sanggahan dari Om Mobi, jadi bener itu ceritanya dan Kalau nggak ada perubahan kok nggak ada sanggahan. Kan bisa nggak berubah? ya udah. Oke. Sampai ketemu lagi di YouTube Tante Mobi berikutnya dan itu ada nanti video dari Mbak Vera ada lanjutannya. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Kalau kalau suka gimana? Hit the thumbs up button, Oke, and then hit the bell, and hit the subscribe button. Oke, sampai ketemu di video Tante Mobi berikutnya. Dah. Terima kasih tuh.